Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Engkau hebat, wah, engkau hebat. Hanya tinggal kita berdua yang masih hidup. Mari kita berlomba, siapa yang lebih banyak merobohkan lawan. Hahaha. Sambil tertawa-tawa jenderal itu memutar-mutar pedangnya dengan dahsyat, sedangkan Cheng Cheng yang sudah lelah sekali itu pun menggerakkan kedua pisaunya untuk melindungi tubuhnya dan untuk mencari sasaran pada tubuh para pengeroyoknya yang masih bersisa 30 orang lebih. Ternyata bahwa dalam perang kecil yang tidak seimbang ini, Jenderal Cao, Cheng Cheng, dan 13 orang pengawalnya telah berhasil merobohkan 70 orang lebih. Namun, kedua orang tua dan muda yang gagah perkasa itu sudah terlalu lelah dan terlalu banyak kehilangan darah yang keluar dari luka-luka mereka. Biarpun jenderal itu masih tertawa-tawa membesarkan hati Cheng Cheng, namun gerakannya sudah lemah dan serbuan hebat dari kakek tua yang melawan Cheng Cheng tadi, dibantu oleh 4 orang yang cukup lihai, membuat tangkisan pedang Jenderal Cao kurang kuat dan pedangnya terpental, terlepas dari tangannya. Pada saat itu terdengarlah suara melengking panjang dan nyaring sekali, seperti suara burung Raja Wali atau Garuda yang sedang marah datangnya dari arah selatan. Namun, Cheng Cheng tidak sempat memperhatikan suara melengking nyaring itu karena dia terkejut bukan main melihat Jenderal Cao terguling roboh di dekat sumur maut. Sebelum jenderal itu dapat bangkit kembali, 2 orang menubruknya dan mengangkat tubuh jenderal itu, kemudian dilemparkan ke arah sumur maut yang siap untuk mencaplok apa saja yang memasukinya. Hait! Cheng Cheng menyambitkan 2 batang pisaunya dan tepat sekali 2 batang pisau itu menancap ke dalam lambung 2 orang yang mengangkat tubuh Jenderal Cao. Mereka roboh, akan tetapi tubuh jenderal itu sudah terlempar ke arah sumur. Cheng Cheng berteriak keras, tubuhnya mencelat ke depan mendahului tubuh Jenderal Cao, kakinya menendang dan tubuh jenderal yang tinggi besar itu berhasil dapat ditendangnya, terpental keluar dari mulut sumur. Akan tetapi, hasil yang menyelamatkan nyawa Jenderal Cao ini ditebus dengan pengorbanan diri Cheng Cheng sendiri. Karena menendang tubuh berat dalam keadaan masih meloncat, tubuh darah perkasa itu terjengkang dan tepat terjatuh masuk ke dalam mulut sumur maut yang terbuka lebar, gelap dan mengerikan. Nona Cheng Cheng! Jenderal Cao menjerit. Akan tetapi sia-sia saja, tubuh darah itu telah lenyap dan tidak terdengar apa-apa lagi dari dalam sumur. Keparat, kalian membunuhnya. Jahanam busuk, kalian harus mampu semua. Jenderal itu dengan suara serak karena menahan keperihan dan keharuan hatinya melihat Cheng Cheng yang menolongnya menjadi korban terjeblos ke dalam sumur maut, berteriak seperti seekor singa terluka kemudian dengan kedua tangan kosong dia mengamuk seperti seekor naga marah. Hatinya terasa sakit bukan main. Dia merasa amat kagum melihat kegagahan Cheng Cheng, kekaguman yang menimbulkan rasa sayang kepada darah remaja itu. Tidak ada yang dapat menimbulkan kekaguman pada hati jenderal yang keras ini kecuali kegagahan, dan apa yang diperlihatkan oleh Cheng Cheng benar-benar menimbulkan kesan mendalam di hati jenderal ini. Sekarang, dia melihat darah itu tewas, terjeblos ke dalam sumur maut dan hal ini terjadi karena gadis itu menyelamatkannya. Tentu saja hal ini selain mendatangkan keharuan, juga membuat dia merasa sakit hati sekali, maka mengamuklah dia dengan nekat tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Pada saat itu, Cao Liang bukan lagi seorang jenderal yang selalu mempergunakan siasat dalam perang, melainkan seorang pria yang sakit hati melihat orang yang dikagumi dan disayangnya seperti anak sendiri, tewas di depan matanya. Biarpun tubuhnya sudah luka-luka, namun dengan kedua tangan kosong jenderal ini mengamuk dan robohlah berturut-turut 6 orang pengeroyok terdekat. Akan tetapi, kini kakek lihai dan beberapa orang temannya yang juga memiliki kepandaian tinggi mengurungnya dan mendesaknya dengan serangan senjata mereka secara bertubi-tubi sehingga Jenderal Cao terdesak hebat. Dalam belasan jurus saja Panglima yang perkasa ini telah menderita luka-luka baru lagi. Dia sedikit pun tidak mengeluh, bahkan berteriak-teriak penuh kemarahan dan siap untuk mengadu nyawa. Suara melengking nyaring terdengar dan keadaan menjadi kacau ketika tiba-tiba semua orang yang mengepung dan mendesak Jenderal Cao terlempar ke kanan-kiri seperti disambar petir. Para pengeroyok terkejut melihat munculnya seorang pria setengah tua yang bercaping lebar, menggunakan capingnya itu untuk mengamuk dan siapapun yang terdekat pasti roboh oleh tamparan capingnya itu. Senjata-senjata tajam beterbangan terlepas dari pegangan pemiliknya disusul robohnya para pengeroyok.
Melihat munculnya orang yang demikian lihainya, maklumlah para kaki tangan pemberontak bahwa usaha mereka membunuh Jenderal Cao telah gagal. Timbul rasa gentar di hati mereka dan tanpa dikomando lagi, larilah sisa pemberontak itu meninggalkan gelanggang di mana berserakan teman-teman mereka yang menjadi korban pengamukan Cheng Cheng, Jenderal Cao dan 13 orang pengawalnya, dan yang terakhir laki-laki bercaping lebar itu. Orang itu bukan lain adalah Gak Bun Beng, pendekar yang sakti. Bersama Putri Shanti Dewi, Gak Bun Beng tiba di tempat itu dan segera turun tangan menolong ketika melihat Jenderal Cao dikeroyok banyak orang dalam keadaan terluka. Tak lama kemudian, Shanti Dewi muncul pula dan wajah putri itu membayangkan kengerian menyaksikan banyak orang yang tewas dan terluka. Tempat itu bergelimang darah dan penuh dengan suara rintihan mereka yang terluka dan belum tewas. Ketika Jenderal Cao melihat siapa yang telah menolongnya, dia menjadi girang dan cepat menghampiri Gak Bun Beng. "Aha, kiranya kalian pula yang muncul dan menyelamatkan aku dari ancaman maut. Bukankah engkau ini sahabat Gak Bun Beng yang pernah kujumpai di barat?" Gak Bun Beng menjura dan berkata, "Benar, Kau Tai Goan Sui, saya adalah Gak Bun Beng yang datang bersama anak saya dan kebetulan dapat membantu Goan Sui menghadapi para pemberontak itu." Terima kasih, engkau memang gagah perkasa." Tiba-tiba jenderal itu menghentikan kata-katanya, mendekati sumur dan melongok-longok ke dalam sumur, menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Sungguh kasihan, menyesal bahwa engkau tidak datang lebih pagi, Gaan Hyong, orang gagah Shiga. Sayang dia, seorang gadis yang luar biasa, gagah perkasa dan berbudi, penuh keberanian, muda, cantik dan pandai, terpaksa harus mengalami nasib begini mengerikan. Dengan kepalan tangannya, jenderal itu mengusap 2 butir air mata dari bawah matanya. Bun Beng mengerutkan alisnya. "Apakah maksudmu, Tai Goan Sui? Siapakah yang kau bicarakan itu?" "Engkau tidak tahu dan tentu tidak mengenalnya. Dia seorang dara perkasa dari barat, dari Bhutan." Tiba-tiba Shanti Dewi meloncat ke depan jenderal itu dan dengan suara penuh wibawa dia bertanya. "Siapa dia? Siapa dara itu? Cepat katakan padaku." Jenderal Cao memandang heran. Sejak pertemuan pertama dahulu dia sudah merasa heran mengapa anak dari orang Shiga ini demikian cantik dan halus, demikian agung sikapnya, dan jelas pula bukan orang Han. Kini, menyaksikan sikapnya ketika bertanya, mengingatkan dia akan sikap putri-putri istana saja. Namun, karena tidak enak terhadap Gak Bun Beng, dia menjawab juga. "Nona itu bernama Lu Cheng." Shanti Dewi menjerit, matanya terbelalak memandang ke sumur maut itu. "Lu Cheng? Chandra Dewi? Dan dia di manakah dia?" Jenderal Cao makin kaget. Dengan mata masih menatap wajah Shanti Dewi penuh selidik, dia menjawab. "Untuk menolongku, dia telah mengorbankan dirinya dan terjatuh ke dalam sumur maut ini." Kembali Shanti Dewi menjerit dan sekali ini dia menjatuhkan diri berlutut di dekat sumur maut sambil menangis terseduh-seduh. Bun Beng juga terkejut karena dia sudah mengenal nama Lu Cheng atau Chandra Dewi dari putri Bhutan ini. Akan tetapi Jenderal Cao yang menjadi terkejut dan terheran-heran. Sambil menghadapi Bun Beng dia bertanya. "Gang Hyong, apakah artinya ini?" Nona Lu Cheng adalah saudara angkat dari Putri Shanti Dewi, dan terus terang saja, Tai Goan Sui, yang menyamar sebagai anakku ini, adalah sang Putri Shanti Dewi dari Bhutan yang dikejar-kejar pemberontak. Ah! Jenderal Cao terkejut bukan main. Tentu saja dia sudah mendengar pula akan nama Shanti Dewi, Putri Raja Bhutan yang akan dijodohkan dengan Pangeran Leong Kai-ong dan yang hilang di dalam perjalanan ketika diboyong. Kiranya putri ini masih selamat, tertolong oleh pendekar yang bernama Gak Bun Beng ini. "Kau Goan Sui, sudah lamakah nona itu terjerumus ke dalam sumur?" Gak Bun Beng bertanya setelah sejenak memandang ke arah sumur itu. "Baru saja," jawab jenderal itu dengan suara serak karena dia menjadi makin terharu setelah melihat putri Bhutan itu menangisi kematian Cheng Cheng. "Kalau begitu, biar saya mencoba untuk mencarinya." Gak Bun Beng cepat lari mencari tali yang banyak terdapat di antara para korban suku bangsa Mongol karena mereka itu sudah biasa membawa tali untuk keperluan di dalam perantauan mereka, lalu menyambung-nyambung tali itu dan kembali ke dekat sumur di mana Jenderal Cao menantinya dengan heran. "Gang Hyong, apa yang akan kau lakukan?" tanyanya. "Saya hendak mencarinya di dalam sumur, harap Goan Sui suka memegangi tambang ini agar dapat menolong saya kalau di bawah sana terdapat bahaya." Harap Gang Hyong jangan melakukan ini."
Jenderal itu berseru kaget. Sumur ini terkenal sebagai sumur maut dan siapa saja, apa saja yang masuk ke dalamnya, tidak pernah keluar lagi. Betapapun berbahayanya, saya akan mencoba untuk mencarinya dan setidaknya memeriksa di sebelah dalam. Siapa tahu kalau Nona Lu masih dapat ditolong. Paman. Paman gak benarkah saudaraku Chandra Dewi masih dapat ditolong? Mudah-mudahan saja. Tapi Paman sendiri? Jangan-jangan akan terancam bahaya di bawah sana, putri itu bergidik ngeri. Kalau berbahaya, harap jangan turun ke sana, dia bangkit, menghampiri Gak Bun Beng dan memegang tangan pendekar itu. Gak Bun Beng tersenyum. Tenangkanlah hatimu, Dewi. Di sini terdapat Cao Goan Sui yang akan memegangi ujung tali. Andai kata aku terancam bahaya, masih dapat ditolong. Akhirnya jenderal itu dan Shanti Dewi tidak membantah lagi, melainkan memandang dengan mata terbelalak dan jantung berdebar penuh ketegangan ketika mereka melihat betapa Gak Bun Beng mulai menuruni sumur yang kelihatan menganga hitam dan tidak dapat dilihat dasarnya itu. Jenderal Cao memegangi ujung tali dengan kuat, mengulur tali sedikit demi sedikit ketika Bun Beng sudah mulai menuruni sumur. Sebentar saja, dua orang itu tidak lagi melihat bayangan Bun Beng yang lenyap di telan kedelapan yang hitam pekat di dalam sumur itu. Shanti Dewi berlutut di tepi mulut sumur sambil memandang dan kedua tangannya dirangkap di depan dada karena diam-diam dia berdoa demi keselamatan pendekar sakti itu dan demi tertolongnya Cheng Cheng. Ah! Tiba-tiba Jenderal Cao berseru kaget, wajahnya berubah dan cepat-cepat dia menarik tambang itu dengan kedua tangannya secepatnya. Tadi, ketika dia mengulur tambang sampai hampir habis, tiba-tiba saja tambang itu menegang dan terasa berat, tidak bergerak lagi. Shanti Dewi memandang terbelalak dan pucat mukanya. Biarpun dia sudah terluka, jenderal itu masih kuat sekali sehingga sebentar saja dia sudah dapat menarik keluar tubuh Gak Bun Beng dari dalam sumur. Tubuh yang tergantung pada ujung tambang yang mengikat pinggangnya dan ternyata pendekar itu telah pingsan dengan muka pucat dan kulit muka serta leher dan kedua tangannya agak kehitaman. Paman! Shanti Dewi hendak menubruk tubuh pingsan yang kini direbahkan di atas tanah itu, akan tetapi Jenderal Cao cepat mencegahnya. Harap Paduka mundur, dia keracunan, dia coba menyadarkannya. Mendengar ini, Shanti Dewi yang gelisah sekali itu hanya dapat memandang dengan air mata bercucuran, sedangkan Jenderal Cao yang berpengalaman itu lalu menempelkan kedua telapak tangan di dada dan perut Gak Bun Beng, mengerahkan sinkangnya membantu pendekar itu untuk dapat bernapas lagi dan mengusir hawa beracun dari dalam dadanya. Akhirnya Bun Beng dapat bernapas kembali dan mengeluh, lalu bangkit dan duduk, memegangi kepalanya yang terasa pening. Ketika dia membuka mata dan melihat Shanti Dewi menangis, dia berkata, "Tenanglah, Dewi. Aku tidak apa-apa." Kemudian kepada Jenderal Cao dia berkata, "Di bawah sana gelap sama sekali, dan dalamnya sukar diukur. Selagi aku masih tergantung, tiba-tiba ada tercium bau yang aneh dan napasku menjadi sesak, lalu tidak ingat apa-apa lagi." Jenderal itu mengangguk-angguk. "Itu tentulah gas yang keluar dari dalam bumi. Sudah jelaslah nasib Nona Lu, kasihan dia. Dia telah mati." Shanti Dewi menangis lalu berlutut di tepi sumur. Sejenak mereka bertiga memandang ke dalam sumur dan seperti mengheningkan cipta. Barulah mereka sadar ketika terdengar derap kaki kuda dan muncullah pasukan dari benteng di bawah pimpinan seorang perwira yang setia terhadap Jenderal Cao. Perwira itu bernapas lega melihat atasannya selamat, kemudian menceritakan betapa wakil Panglima Kim telah melarikan diri begitu mendengar akan kegagalan rencananya. Juga dia melaporkan bahwa pengawal Soukeit yang datang bersama Cheng Cheng ternyata telah dibunuh oleh Panglima Kim sendiri yang memimpin pemberontakan. Jenderal Cao mengepal tinjunya. "Tak kusangka. Akan tetapi, aku bersumpah untuk menangkap dan menghukum jahanam si Kim itu." Dia mendendam hebat karena menganggap bahwa kematian Cheng Cheng adalah gara-gara pengkhianatan Kim Bo Usin. Bahaya yang mengancam dirinya sendiri, yang hampir menewaskannya, tidak teringat lagi olehnya karena sebagai seorang panglima yang telah puluhan tahun berkecimpung di dalam ketentaraan, ancaman maut baginya merupakan hal yang biasa saja. Akan tetapi kematian Cheng Cheng, hal itu sukar untuk dapat dilupakan oleh jenderal perkasa ini. Jenderal Cao lalu mengajak Gak Bun Beng dan Putri Shanti Dewi yang diliputi kedukaan itu ke bentengnya untuk diajak berunding.
Bagaimanakah Ga Bun Beng dan Shanti Dewi dapat datang di sumur maut dan berhasil menyelamatkan Jenderal Kao? Sungguh pun mereka agak terlambat sehingga tidak dapat menyelamatkan Cheng Cheng. Untuk mengetahui hal ini, sebaiknya kita mundur dulu untuk mengikuti perjalanan dan pengalaman mereka yang hebat-hebat sampai mereka tiba di sumur maut itu. Seperti kita ketahui, Ga Bun Beng melakukan perjalanan dengan susah payah bersama Shanti Dewi, meninggalkan kota raja menuju ke timur karena pendekar sakti itu jatuh sakit keras setelah jantungnya terguncang hebat dalam perjumpaannya dengan kekasihnya, yaitu Putri Milana yang kini telah menjadi istri orang lain. Perjalanan ke utara itu bukan main sukarnya bagi Shanti Dewi. Ga Bun Beng benar-benar terserang penyakit yang payah. Sakit luar dalam. Sakit badan karena dia mengalami pukulan-pukulan dahsyat dari Siang Lomo, iblis kembar yang amat lihai itu. Sakit hatinya karena perjumpaannya dengan Milana membuat hati yang terluka itu pecah kembali. Semua ini masih ditambah lagi oleh keharuan dan kegelisahan hatinya menyaksikan sikap Shanti Dewi kepadanya. Sikap seorang wanita muda yang membuat dia amat khawatir karena melihat gejala-gejala yang mencemaskan hatinya bahwa putri Butan itu telah jatuh cinta kepadanya. Hal ini membuat penyakit dalam di hatinya makin parah dan otomatis membuat dia makin berhutang budi kepada putri itu karena makin parah sakitnya, makin tekun dan penuh ketelitian lagi sang putri merawat dan menjaganya. Luka yang diderita Bun Beng cukup parah, dan selama ini tidak diobati sama sekali, maka tentu saja keadaannya menjadi bertambah parah dan lemah. Andai kata hatinya tidak terluka sehebat itu, tentu dengan kepandaiannya yang tinggi, pendekar ini mampu mengobati luka dalam akibat pukulan sepasang iblis itu. Akan tetapi, keadaan hatinya membuat dia seolah-olah tidak peduli lagi akan penderitaan tubuhnya. Andai kata tidak ada Shanti Dewi, tentu dia tidak mau melanjutkan perjalanan, dan akan menyerah kepada nasib dan bersembunyi di dalam hutan. Dewi, kau banyak mengalami kesengsaraan, aku membuat kau menjadi sengsara saja. Paman, jangan berkata demikian. Betapapun juga, aku harus dapat membawamu menghadap Jenderal Kao Liang, baru akan tenang rasa hatiku akan tetapi, kesehatanku makin memburuk, padahal perjalanan ini tidak boleh ditunda-tunda. Jangan khawatir, Paman. Aku akan merawatmu, akan tetapi keadaan Bun Beng makin memburuk sehingga pada suatu hari dia tidak kuat berjalan lagi. Pendekar ini maklum bahwa kalau sampai dia mati sebelum bertemu dengan Jenderal Kao Liang, Shanti Dewi akan hidup tanpa pengawal dan keselamatannya terancam. Dewi, kau buatlah alat penyeret dari bambu, kita harus melanjutkan perjalanan. Aduh, Paman, sakitmu bertambah parah, bagaimana kita dapat melanjutkan perjalanan? Marilah kita beristirahat dulu di hutan ini, biar aku yang merawat sampai Paman sembuh baru kita melanjutkan perjalanan ini. Tidak. Harus dilanjutkan sampai tiba di benteng Jenderal Kao. Setelah tiba di sana, tentu aku akan mendapat perawatan dan pengobatan. Sebelum tiba di sana, bagaimana hatiku dapat tenteram? Sesungguhnya, Bun Beng ingin segera tiba di benteng Jenderal Kao adalah karena dia mengkhawatirkan keadaan Shanti Dewi, sama sekali bukan karena dia ingin memperoleh pengobatan. Terpaksa Shanti Dewi tidak berani membantah dan gadis ini lalu membuat alat penyeret dan melanjutkan perjalanan sambil menyeret tubuh pendekar itu yang rebah telentang di atas anyaman bambu yang menjadi alat penyeret itu. Dapat dibayangkan betapa sukarnya darah itu melakukan perjalanan seperti ini. Padahal mereka melalui gunung-gunung dan daerah-daerah tandus, melalui jalan yang amat sukar. Seorang putri raja yang biasanya hidup mewah dan segala dilayani, segala tersedia, kini harus melakukan perjalanan sambil menyeret orang sakit seperti itu, mencari makan di tengah jalan yang tandus dan merawat orang sakit, dapat dibayangkan betapa hebat penderitaannya. Namun, Shanti Dewi tidak pernah mengeluh dan selalu mendahulukan kepentingan Bun Beng daripada kebutuhan dirinya sendiri. Dia kurang makan, kurang tidur, kelelahan sampai tubuhnya menjadi kurus dan wajahnya agak pucat, kedua telapak tangannya yang memegang bambu seretan menjadi tebal dan kulit mata kakinya lecet-lecet. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Shanti Dewi sudah menyeret tubuh Bun Beng keluar dari sebuah hutan di mana semalam mereka bermalam di bawah pohon besar, dan kini darah itu mendaki daerah pegunungan yang penuh batu karang sehingga pagi-pagi sudah berpeluh. Tanah pegunungan penuh batu itu kelihatan tandus, pohon dan tetumbuhan tidak dapat hidup subur, apalagi pada waktu itu telah tiba musim kering sehingga rumput-rumput pun menguning kering dan kehausan.
Ketika Shanti Dewi menuruni sebuah puncak batu karang dan tiba pada sebuah tikungan, tampaklah olehnya di depan, sebuah dataran dan dari jauh kelihatan gerakan beberapa orang yang sedang bertempur. "Paman Ga, ada orang bertempur di depan sana," Dara itu berkata sambil berhenti. "Hadapkan aku ke sana, Dewi." Bun Beng berkata lirih. Shanti Dewi memutar alat penyeret itu sehingga Bun Beng dapat melihat ke depan. Setelah memandang sebentar, pendekar sakti yang sedang sakit itu berkata, "Jalan saja terus dan jangan pedulikan mereka, Dewi. Biarpun si kecil itu dikeroyok 3, dia tidak akan kalah." Shanti Dewi melanjutkan perjalanannya, matanya memandang ke arah orang-orang yang bertempur dan merasa heran sekali. Yang bertanding adalah 4 orang dan merupakan pertempuran berat sebelah dan tidak adil karena seorang di antara mereka, seorang kanak-kanak, dikeroyok oleh 3 orang dewasa. Panas juga hati Shanti Dewi menyaksikan betapa seorang anak kecil yang melihat tingginya tentu tidak akan lebih dari 12 tahun usianya, yang hanya membawa sebatang ranting, dikeroyok oleh 3 orang tua yang gerakannya lihai bukan main. Akan tetapi anehnya, anak kecil itu sama sekali tidak kewalahan, bahkan dengan gerakan rantingnya yang amat cepat, yang dimainkan seperti sebatang pedang, anak itu berhasil mendesak 3 orang pengeroyoknya. Karena Gabun Beng sudah menyuruhnya agar tidak memperdulikan mereka, maka ketika tiba di dataran itu, Shanti Dewi terus berjalan sambil menyeret tubuh pendekar yang sedang sakit itu, sama sekali tidak mengeluarkan suara dan bahkan tidak menengok ke arah 4 orang yang bertempur itu. Akan tetapi, ketika 3 orang lihai yang sedang mengeroyok anak kecil itu melihat Bun Beng dan Shanti Dewi, mereka mengeluarkan seruan girang, meloncat ke belakang menjauhi anak kecil yang mereka keroyok, lalu lari menghampiri Shanti Dewi dan menjatuhkan diri berlutut di depan Dara itu sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat. Tentu saja Shanti Dewi menjadi terkejut dan heran melihat ini, bingung karena tidak tahu apa artinya semua itu. Otomatis dia berhenti. "Dewi, hadapkan aku kepada mereka." Bun Beng berkata lirih dan Shanti Dewi lalu memutar bambu penyeretnya sehingga pendekar itu rebah terlentang menghadapi 3 orang yang masih berlutut. "Harap Lo Cian Pue, orang tua yang gagah, sudi memaafkan kami bertiga yang tidak mengadakan penyambutan karena tidak tahu akan keadaan Lo Cian Pue." Seorang di antara mereka, yang berkumis tebal, berkata dengan sikap dan suara amat menghormat. Bun Beng mengerutkan alisnya. Dia mengerti bahwa orang-orang ini tentulah salah alamat dan mengira dia seorang lain. Akan tetapi sebelum dia menjawab, dengan sekali gerakan kaki saja, anak kecil itu sudah meloncat dekat dan sekarang tampaklah oleh Shanti Dewi kenyataan yang sudah dilihat oleh Bun Beng dari jauh tadi bahwa anak kecil itu sebetulnya bukanlah anak-anak lagi, melainkan seorang tua yang bertubuh kecil dan wajahnya kekanak-kanakan pula. "Hei, kalian 3 orang Pek Sanpai, perkumpulan pegunungan putih, yang pengecut. Hayo lanjutkan pertandingan kita, ataukah kalian hendak mengajukan orang mau mampus ini sebagai jago? Kalau benar demikian, hayo cepat maju dan lawanlah aku." Melihat orang tua bertubuh kanak-kanak ini yang bersifat sombong, Bun Beng mengurungkan niatnya untuk mengaku bahwa 3 orang itu salah mengenai orang. Dia kini diam saja dan mendengarkan sambil melihat keadaan. 3 orang itu cepat menoleh dan berkata kepada si kecil. "Engkau orang tua adalah jago undangan Hek Sanpai, perkumpulan pegunungan hitam, akan tetapi hari ini bukanlah saatnya kita bertanding. Engkau mendesak kami, sungguh ini melanggar peraturan. Saat hari pertandingan adalah besok, di Jembatan Angkasa, akan tetapi mengapa kau mendesak kami? Hahaha, katakan saja bahwa kalian takut. Pertandingan diadakan sekarang atau besok apa bedanya? Kalau kalian takut, lekas suruh ketua kalian maju, boleh juga kalau mengeroyok aku." 3 orang itu kelihatan marah, akan tetapi juga tampak bahwa mereka itu memang merasa jerih menghadapi si kecil yang amat lihai itu, maka mereka kini memandang kepada Bun Beng dengan sinar mata penuh harapan. Melihat ini, Bun Beng dengan susah payah bangkit duduk di atas anyaman bambu itu, memandang kepada si kecil dan berkata, "Kalau aku boleh bertanya, benarkah sudah dijanjikan bahwa saat pertandingan adalah besok pagi di Jembatan Angkasa?" Melihat sinar mata Bun Beng yang amat tajam dan suaranya yang penuh wibawa, si kecil itu kelihatan ragu-ragu dan menjawab. "Benar, memang saatnya besok di Jembatan Angkasa, akan tetapi kalau sama beraninya, sekarang pun, di tempat ini pun kita dapat mengadu ilmu, mengukur kegagahan."
Sambil berkata demikian, orang tua yang seperti anak-anak itu memutar ranting di antara jari-jari tangannya sehingga lenyaplah ranting itu, berubah menjadi segulungan sinar hijau. Sobat! Gak Bun Beng berkata dengan suara halus namun sikapnya serius dan pandang matanya berwibawa. Seorang yang gagah perkasa tidak akan memamerkan kegagahannya, seorang yang mengerti tidak menonjolkan pengertiannya. Akan tetapi engkau terlalu mengandalkan kepandaianmu sehingga tidak lagi memandang kepada orang lain. Seorang yang jantan akan selalu memegang janji yang dihargainya lebih dari nyawa, akan tetapi engkau agaknya lebih suka melanggar janji antara dua partai. Kegagahan seseorang bukanlah diukur dari keberaniannya berkelahi, karena sesungguhnya keberanian berkelahi yang nekat dan konyol hanyalah membuktikan bahwa dia dihantui rasa takut dan khawatir. Takut kalah, khawatir dianggap tidak gagah. Khawatir tidak akan dipuji, khawatir tidak akan memperoleh nama besar, dan sebagainya lagi. Sobat yang baik, apakah engkau yang menurut percakapan tadi adalah seorang jago undangan dari Heksanpai, ingin disebut seorang yang nekat dan hanya berani karena merasa lebih kuat, dan seorang yang suka melanggar janji? Wajah si kecil itu sebentar pucat sebentar merah. Ranting di tangan kanannya menggigil, tangan kirinya yang kecil dikepal-kepal, matanya berapi dan dia sesungguhnya marah sekali. Akan tetapi karena apa yang diucapkan orang sakit itu tak dapat dibantah kebenarannya, sampai lama dia tidak mampu menjawab. Akhirnya dia membanting ranting di atas tanah, diinjaknya dan dia meludah di tanah, lalu berkata, "Orang berpenyakitan. Aku menunggu kedatanganmu di atas jembatan angkasa besok. Hendak kulihat apakah kepandaianmu selihai mulutmu." Dia membalikkan tubuhnya dan dengan beberapa kali loncatan saja si kecil itu sudah lenyap dari tempat itu. Gak Bun Beng menarik napas panjang dan diam-diam merasa menyesal sekali karena kata-katanya yang dimaksudkan untuk menyadarkan orang bertubuh kecil itu, ternyata hanya mampu mengurungkan niat orang kecil itu untuk memaksa tiga orang lawannya berkelahi, akan tetapi bahkan mendatangkan rasa dendam di hati si orang kecil. Dia memandang kepada tiga orang yang masih berlutut di depannya, lalu bertanya, "Harap Samwi, saudara bertiga, sudi menjelaskan apakah sebenarnya yang telah terjadi di sini?" Shanti Dewi merasa lega juga melihat bahwa pamannya berhasil mengusir orang kecil tadi tanpa pertandingan, maka dia pun lalu duduk di atas tanah dekat pamannya, mendengarkan penuturan orang berkumis tebal yang ternyata adalah Suheng, kakak seperguruan, dari dua orang lainnya. Di pegunungan itu tinggal dua orang kakak dan adik seperguruan yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi karena guru mereka menurunkan ilmu-ilmu kepada mereka disesuaikan dengan bakat masing-masing, timbullah rasa iri hati di dalam hati masing-masing, mengira bahwa guru mereka lebih sayang kepada saudara seperguruannya. Perasaan iri hati dan bersaing ini terus tumbuh dengan subur dan setelah guru mereka meninggal dunia, kedua orang kakak beradik ini berpisah dan akhirnya si Suheng, kakak seperguruan, tinggal di Heksan, Gunung Hitam, sedangkan si Sute, adik seperguruan, tinggal di Peksan, Gunung Putih. Heksan dan Peksan sebetulnya masih satu daerah pegunungan, hanya berbeda puncak yang berwarna hitam dan putih. Heksan berwarna hitam karena batu karang hitam yang keras memenuhi puncak itu, sedangkan Peksan berwarna putih karena puncaknya banyak mengandung batu kapur. Kedua orang lihai ini akhirnya menerima murid-murid dan berdirilah dua buah perkumpulan yang dinamakan menurut nama puncak masing-masing yaitu Heksanpai dan Peksanpai. Persaingan atau permusuhan secara diam-diam itu berlangsung terus dan akhirnya meledak menjadi permusuhan terbuka karena mereka yang kini mempunyai banyak anggota itu membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari dan terutama sekali untuk keperluan sawah ladang mereka. Padahal air yang amat dibutuhkan itu hanya terdapat di bawah jembatan angkasa yang merupakan sumber yang tak pernah kering. Terjadilah bentrokan-bentrokan kecil memperebutkan air, yang kemudian makin lama menjadi makin hebat sehingga kakak dan adik seperguruan itu sendiri turun tangan sendiri bertanding di atas jembatan gantung, disaksikan oleh para murid mereka. Betapapun juga, kedua orang ini masih ingat akan sumpah mereka di depan mendiang guru mereka bahwa mereka dilarang keras untuk saling membunuh, maka dalam pertandingan ini mereka berdua menjaga agar jangan sampai lawan yang masih saudara seperguruan sendiri itu tewas. Akhirnya, Sang Sute kalah dan menderita luka-luka. Karena dia tidak dibunuh, maka dia menaruh dendam dan menantang untuk bertanding lagi setahun kemudian. Demikianlah, permusuhan yang aneh ini berlangsung terus sampai 2-3 keturunan mereka. Setiap tahun diadakan pertandingan di antara mereka, jago melawan jago untuk menentukan siapa yang unggul.
Mereka yang menang dianggap menguasai mata air di bawah jembatan angkasa dan menentukan pembagian air untuk keperluan mereka sampai ada keputusan tahun depan dalam pertandingan mendatang. Hari pertandingan tahun ini jatuh pada hari besok, Lo Qianwei, si kumis tebal mengakhiri ceritanya. Telah bertahun-tahun lamanya, karena ingin mencapai kemenangan, kedua pihak tidak puas dengan jago golongan sendiri dan mulailah mendatangkan jago dari luar kalangan sendiri. Tahun ini, pihak Heksanpai telah mendatangkan jago orang yang bertubuh kecil tadi, yang berjuluk Sin Kiam Lotong, anak tua pedang sakti. Baru menggunakan ranting saja, kami bertiga murid-murid kepala Peksanpai tidak dapat menandinginya, apalagi kalau dia menggunakan pedang. Lalu mengapa kalian yang tidak mengenalku begitu berjumpa telah memberi hormat berlebihan? Biarpun belum pernah bertemu, kami tahu bahwa Lo Qianwei tentulah Sin Chiang Yok Kui, setan obat tangan sakti, dari puncak Cilankok, lembah bunga Cilan. Ketua atau guru kami telah mengundang Lo Qianwei, maka begitu Lo Qianwei muncul kami telah mengenal Lo Qianwei yang tahun ini diundang oleh Suhu, guru, sebagai jagoan kami. Bun Beng tersenyum. Kiranya orang-orang ini telah salah menduganya sebagai seorang tokoh yang bernama Sin Chiang Yok Kui dan yang dicalonkan sebagai jago pihak Peksanpai. Dia tidak ingin mencampuri urusan ini, akan tetapi karena melihat bahwa orang kecil tadi memang lihai dan tentu pihak Peksanpai akan kalah, dia ingin melihat perkembangan lebih jauh. Pula, timbul niat di hatinya untuk mengusahakan perdamaian di antara perkumpulan yang masih bersaudara itu. Aku bukan Sin Chiang Yok Kui, akan tetapi aku kebetulan lewat dan biarlah aku akan menonton besok. Kalau Yok Kui yang kalian tunggu itu tidak muncul, aku akan mengusahakan agar tidak ada pertumpahan darah. Tiga orang itu girang sekali. Biarpun mulut mereka tidak mengatakan sesuatu namun pandang mata mereka saling bertemu dan saling maklum. Bagi mereka, tidak salah lagi bahwa tentu orang sakti ini adalah Sin Chiang Yok Kui. Ciri-cirinya sama. Biarpun mereka belum pernah jumpa dengan kakek setan obat itu, namun kabarnya Yok Kui adalah seorang yang berpenyakitan dan yang sama sekali tidak pernah mau mengakui namanya sendiri, tidak mau mengaku sebagai Sin Chiang Yok Kui. Tentu saja mereka tidak pernah dapat melihat Yok Kui, karena kabarnya kakek yang tinggal sebagai pertapa di puncak Cilankok itu wataknya aneh luar biasa. Orang-orang sakit yang datang kepadanya, pasti sembuh. Akan tetapi orang waras yang berani datang, tentu akan dihajarnya sampai menjadi sakit. Karena itu tidak ada orang waras yang suka atau berani naik ke puncak Cilankok. Bun Beng tak membantah ketika bersama Shanti Dewi dia diajak pergi ke puncak Peksanpai di mana dia disambut dengan segala kehormatan oleh ketua Peksanpai sendiri, seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang bertubuh tinggi besar dan gagah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketua Peksanpai mengajak rombongannya, juga Bun Beng dan Shanti Dewi, pergi ke jembatan angkasa. 4 orang anggota Peksanpai memanggul alat penyeret bambu di mana Bun Beng rebah diikuti oleh Shanti Dewi. Jembatan angkasa itu adalah bangunan batu karang hitam kuat yang menyambung satu tepi jurang dengan tepi yang lain, bentuknya seperti jembatan gantung. Jembatan buatan alam ini memang ajaib dan patut dinamakan jembatan angkasa karena orang yang melalui jembatan ini berada di tempat tinggi seperti terbang saja melalui tangga awan. Dan tepat di kolong jembatan batu ini terdapatlah sumber atau mata air yang dijadikan perebutan dan bahan pertentangan. Kini semua pihak telah berkumpul, pihak Heksanpai di ujung kiri jembatan angkasa dan pihak Peksanpai di ujung kanan. Seperti biasa pada tiap pertemuan pertandingan itu, sebelum masing-masing jago kedua pihak maju bertanding, terlebih dahulu 2 orang ketua masing-masing perkumpulan maju dan bertemu di atas jembatan. Ketua Peksanpai sudah mendaki jembatan dan disambut oleh ketua pihak Heksanpai yang masih terhitung suhengnya sendiri. Keduanya bertemu, mengangkat tangan memberi hormat dan ketua Peksanpai berkata, "Apakah tahun ini Suheng sebagai ketua Heksanpai tetap tidak mau mengalah dan hendak menguasai mata air?" Ketua Heksanpai yang mukanya seperti seekor orang hutan dan hidungnya pesek, tersenyum mengejek. "Tentu saja, Sute. Memang selamanya kami dari Heksanpai yang seharusnya menguasai mata air itu." Kalau begitu, Suheng menantang untuk diadakan pertandingan." Tentu saja. Kami sudah mempunyai jago kami, yaitu Sin Kiam Lotong. Dan kami juga sudah mengundang jago kami, Sin Chiang Yok Kui. Sin Kiam Lotong yang berdiri di ujung kiri jembatan sudah tertawa-tawa dan meraba-raba gagang pedangnya.
Sementara itu, Shanti Dewi mendengarkan penjelasan seorang anggota Pek Sanpai tentang sebab permusuhan itu, tentang sumber mata air dan tentang jalannya pertandingan yang ada pantangannya, yaitu tidak boleh membunuh lawan dan siapa yang roboh dianggap kalah dan kekalahan ini harus diterima oleh pihak partai yang menjago yang kalah itu. Pamanku bukan Sin Chiang Yokui, kata Shanti Dewi karena dia khawatir sekali melihat Bun Beng yang sedang sakit itu hendak disuruh bertanding. Pemuda Pek Sanpai itu hanya tersenyum. Tentu saja bukan, katanya karena dia pun sudah mendengar bahwa Sin Chiang Yokui tidak pernah mau mengaku sebagai Sin Chiang Yokui. Akan tetapi tanpa bantuan Lo Chian Wei itu, pihak kami tentu akan kalah lagi. Sudah 5 tahun berturut-turut pihak kami kalah selalu karena Hek Sanpai pandai mencari jago-jago yang lihai. Bahkan tahun ini, jagonya yang berdiri di sana itu amat lihai. Pemuda itu menuding ke arah Sin Kiam Lothong yang tampak dari situ seperti seorang anak kecil yang berdiri di atas batu. Karena merasa tidak ada gunanya bersikeras menyangkal, akhirnya Shanti Dewi bertanya. Di manakah tempat bertapa Sin Chiang Yokui? Pemuda itu memandang kepadanya sambil tersenyum, seolah-olah dia menganggap darah ini main-main, akan tetapi dia tidak berani untuk tidak menjawab, maka dia lalu menunjuk ke arah sebuah puncak lain yang tidak berapa jauh dari jembatan angkasa itu. Di puncak sana itulah tempat pertapaan tabib dewa itu. Benarkah bahwa dia pandai mengobati segala macam penyakit? Pemuda itu mengangguk. Sepanjang pendengaranku, belum pernah ada orang sakit yang tidak dapat disembuhkannya. Percakapan itu terpaksa berhenti karena Shanti Dewi melihat betapa Gak Bun Beng, dengan langkah-langkah lemah dan agak terhuyung, telah naik ke atas jembatan angkasa. Paman! Serunya lirih dan dia meninggalkan pemuda Pek Sanpai itu lari ke jembatan batu. Gak Bun Beng berhenti, menengok dan memberi isyarat kepada Shanti Dewi agar tidak ikut naik. Dara itu tidak berani membantah, berdiri di kaki jembatan sambil memandang ke atas, mukanya pucat sekali dan pandang matanya penuh kekhawatiran. Gak Bun Beng menghampiri 2 orang ketua yang saling berdebat di atas jembatan angkasa itu. Melihat orang yang menderita sakit ini telah maju, Sin Kiam Lothong juga berlari-lari mendatangi dari ujung jembatan yang lain. Hahaha. Engkau yang disebut Sin Chiang Yokui? Majulah kalau memang engkau dijadikan jago oleh Pek Sanpai, melawan aku Sin Kiam Lothong jago Hek Sanpai. Kakek bertubuh kanak-kanak itu menantang. Bun Beng sudah tiba di atas jembatan, berdiri tegak dan mengatur pernapasannya, kemudian berkata dengan suara halus namun kata-katanya mengejutkan semua orang, terutama ketua Pek Sanpai. Cui sekalian, memang aku datang dan melihat urusan ini timbul keinginan hatiku untuk mencampurinya. Akan tetapi, aku sama sekali tidak mewakili Pek Sanpai, tidak mewakili atau membantu kedua pihak, karena aku adalah pihak ketiga yang membutuhkan tempat dan sumber air ini. Apa katamu? Ketua Hek Sanpai membentak dengan mata melotot. Lo Chian Pue, apa artinya ini? Ketua Pek Sanpai juga bertanya heran. Keparat? Manusia berpenyakitan hampir mampus ini ternyata pengacau. Baik kubasmi dia. Sin Kiam Lothong berteriak marah dan untuk memperlihatkan kelihayannya dan mencari jasa, dia sudah mencabut pedangnya dan menyerang Gak Bun Beng dengan tusukan kilat. Pendekar ini menggeram. Biarpun tubuhnya lemah dan sebelah dalam dadanya nyeri, namun sekali ini dia mengerahkan Sin Kang, dia dapat mengelak cepat dan tangan kirinya menampar ke arah sinar pedang yang berkelebat. Krek! Aug! Pedang itu kena dihantam tangan miring Gak Bun Beng dan patah menjadi 2 potong, bahkan sebuah tusukan jari tangan kanan yang cepat mengenai jalan darah di pundak Sin Kiam Lothong, membuat kakek bertubuh kecil itu terjengkang dan roboh tak dapat bangun kembali karena sudah tertotok lumpuh. Bawa dia pergi. Bun Beng berseru ke arah anak buah Hek Sanpai yang cepat berlari-lari datang dan 2 orang itu lalu menggotong pergi Sin Kiam Lothong yang masih lumpuh kaki tangannya. 2 orang ketua itu saling pandang, kemudian mereka menghadapi Gak Bun Beng dengan alis berkerut. Sebetulnya, apakah kehendakmu? Ketua Hek Sanpai yang melihat jagonya roboh itu bertanya. Lo Chian Pue, bukankah Lo Chian Pue mewakili kami sehingga kini pihak Pek Sanpai yang menang? Tanya ketua Pek Sanpai penuh harap. Gak Bun Beng memandang mereka dengan mulut tersenyum mengejek. Aku tidak mewakili siapa-siapa. Sudah kukatakan bahwa aku mewakili diriku sendiri untuk memperebutkan tempat ini berikut sumber airnya. Akan tetapi tempat ini adalah warisan dari nenek moyang kami kedua perkumpulan.
Kami kakak beradik seperguruan saja yang berhak atas tempat ini, bantah Ketua Pek Sanpai yang merasa kecewa sekali. Bun Beng memperlebar senyumnya. Kakak beradik seperguruan macam apa kalian ini? Kalau kalian sudah memperebutkan tempat ini dan setiap tahun bertanding, biarlah aku juga memperebutkannya. Akan tetapi alangkah curangnya kalau untuk kepentingan sendiri harus mengundang jagoan-jagoan bayaran. Hayo, kalian kakak beradik yang membutuhkan tempat ini majulah bersama melawan aku. Kalau kalian kalah, tempat ini menjadi milikku dan untuk keperluan air, kalian boleh membeli atau menyewa dariku. Kalau aku yang kalah, nah, tempat ini menjadi milik kalian berdua, keperluan air kedua pihak tentu dapat dicukupi tanpa adanya permusuhan dan perebutan. Dua orang saudara seperguruan yang sudah beberapa keturunan menjadi musuh karena air itu kini saling pandang. Mereka menjadi ragu-ragu dan penasaran. Urusan jembatan dan air adalah urusan dalam antara mereka sendiri, dan kini muncul orang luar yang hendak merampas tempat itu dan memaksakan diri masuk ke dalam perebutan turun-temurun itu. Apakah kalian ini telah menjadi orang-orang yang demikian pengecut, beraninya hanya ribut antara saudara sendiri dan takut untuk menentang orang luar? Bun Beng berkata lagi, nadanya amat menghina sehingga wajah kedua orang ketua itu menjadi merah. Siapa takut? Kami hanya menghormatimu karena nama besarmu sebagai Xinjiang Yokui, kata Ketua Pek Sanpai. Aku bukan Yokui, setan obat, atau setan apapun. Aku adalah Gabun Beng seorang perantau yang ingin memiliki jembatan dan sumber air ini. Kalau kalian takut, sudah saja kalian bayar sewa tahunan kepadaku untuk menggunakan air di sini. Kalau berani, majulah. Keparat, tempat ini akan kami pertahankan dengan nyawa, bentak Ketua Hek Sanpai. Bagus, kalau begitu majulah kamu berdua. Akan tetapi, kalian harus ingat akan pertaruhan dan janjinya. Kalau aku menang, kalian menjadi penyewa tempat ini dan membayar kepadaku. Kalau aku yang kalah, kalian harus berdamai dan tidak lagi memperebutkan tempat ini, memakainya sebagai milik bersama. Kedua orang ketua itu sudah menjadi marah sekali. Dari kanan kiri mereka maju menyerang Bun Beng. Pendekar ini diam-diam merasa gembira karena siasatnya berhasil baik. Maka dia juga bergerak dan menangkis tanpa mengerahkan tenaganya karena tadi begitu dia mengerahkan Sin Kang ketika menghadapi Sin Kiam Lotong, dadanya terasa makin nyeri. Biarpun kini dia tidak mengerahkan Sin Kangnya, akan tetapi karena dia harus mengelak ke sana kemari dan menangkisi pukulan-pukulan kedua orang ketua yang juga memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi itu, Bun Beng merasa betapa kepalanya pening. Akhirnya, pukulan Ketua Hek Sanpai mengenai dadanya sedangkan pukulan Ketua Pek Sanpai mengenai punggungnya. Bagi tubuh Bun Beng yang sudah memiliki daya tahan dan kekebalan luar biasa, pukulan-pukulan itu tidak berbahaya, namun cukup kuat untuk membuat kepalanya yang sudah pening menjadi makin pening, pandang matanya gelap dan robohlah dia dalam keadaan pingsan. Kalian manusia-manusia berhati kejam. Tiba-tiba Shanti Dewi berlari naik ke atas jembatan menudingkan telunjuknya ke arah muka kedua orang ketua itu dengan marah. Butakah mata kalian? Kedua orang ketua itu terheran-heran. Tadinya mereka siap menghadapi darah ini karena mereka menyangka bahwa darah itu akan menuntut balas atas kekalahan Gak Bun Beng. Kini mereka saling pandang dan bingung. Sudah jelas bahwa Paman gak sengaja hendak memaksa kalian agar berdamai dan menghentikan permusuhan ini, permusuhan bersifat kanak-kanak yang memalukan. Paman gak sengaja mengalah dan mengorbankan dirinya agar kalian menang dan berdamai. Kalau tidak, apakah kiranya kalian berdua akan dapat menang menghadapinya? Tidak kalian lihat tadi betapa dalam segebrakan saja dia mampu mengalahkan Sin Kiam Lotong? Buta. Kalian buta dan tidak mengenal budi. Setelah berkata demikian, Shanti Dewi lalu berlutut dekat Gak Bun Beng. Dua orang ketua itu terbelalak seperti disambar petir rasanya. Baru sekarang mereka mengerti. Mereka pun otomatis berlutut dekat tubuh Bun Beng yang masih pingsan. Maafkan kami, Nona. Biarlah kami menolong dan merawat Lo Cianpue ini, kata Ketua Pek Sanpai. Kami memang bodoh dan Lo Cianpue telah memberi pelajaran hebat kepada kami dengan mengorbankan diri. Maafkan kami, Nona. Kami akan berusaha merawat dan mengobatinya. Shanti Dewi bangkit berdiri. Apakah di antara kalian terdapat ahli pengobatan yang pandai? Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian menggeleng kepala. Kalau begitu, tolong bawa Paman Gak ke rumah, aku akan pergi menemui Xinjiang Yokui di Cilankok. Kembali kedua orang ketua itu tertegun.
Jadi, benarkah Lo Qianwei ini bukan Xinjiang Yokui? Kalian memang bodoh dan buta karena permusuhan picik ini. Dia adalah paman Gak Bunbeng yang sedang sakit dan kebetulan lewat di tempat ini. Aku mau pergi mencari Yokui. Shanti Dewi sudah hendak lari ketika dua orang ketua itu berseru, tahan dulu, Nona. Ada apa lagi? Sebaiknya kalau Galo Qianwei dibawa saja ke puncak Cilankok menghadap dan mohon bantuan Xinjiang Yokui. Kalau Nona pergi ke sana mengundangnya, tentu beliau tidak mau bahkan amat berbahaya bagi keselamatanmu. Tidak. Paman Ga sedang menderita dan sakit berat, mana mungkin dibawa naik puncak? Aku akan mencarinya, menemuinya dan memintanya turun puncak mengobati Paman Ga. Kalian rawat Paman Ga baik-baik. Tanpa menanti jawaban lagi Shanti Dewi lari meninggalkan jembatan itu, tidak memperdulikan peringatan dan cegahan kedua orang ketua itu. Setelah mengadakan permufakatan, akhirnya Gak Bunbeng yang pingsan itu digotong ke tempat tinggal ketua Pek Sanpai dan selanjutnya kedua orang ketua yang masih terhitung kakak beradik seperguruan itu bersama-sama merawat Bunbeng dan nampak rukun sekali. Melihat ini, otomatis para anak murid atau anak buah mereka menjadi girang dan tanpa diperintah mereka itu pun menjadi rukun, berkelompok dan bercakap-cakap seperti sahabat-sahabat lama baru saling berjumpa lagi. Di puncak lembah Cilankok terdapat sebuah kuil tua yang sudah rusak. Kuil ini ratusan tahun yang lalu dihuni oleh para Tosu yang bertapa di tempat itu, dan sekarang telah kosong tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi semenjak beberapa tahun yang lalu, kuil yang dikabarkan orang berhantu itu mendapatkan seorang penghuni baru yang amat aneh. Seorang kakek bertongkat yang menderita sakit, tidak pernah kelihatan sehat, akan tetapi hebatnya, kakek berpenyakitan ini memiliki kepandaian yang amat tinggi dalam ilmu pengobatan. Mula-mula yang diobatinya adalah anak-anak penggembala kerbau yang sampai di lereng Cilankok, kemudian beberapa orang penebang kayu dan pemburu yang terluka. Lama-kelamaan banyak orang sakit yang datang kepadanya. Memang hebat kepandaian kakek ini. Hampir tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya dan cara mengobatinya juga amat aneh. Memang sebagian besar dari mereka yang datang minta obat kepadanya, diberi obat ramuan daun, bunga, buah dan akar-akaran. Akan tetapi ada kalanya dia menyuruh orang makan tanah, ada yang diludahi, ada yang ditampar pundak atau dadanya, ada yang ditotok, ada pula yang dipukul kepalanya dengan tongkat sampai benjol, akan tetapi apapun yang diberikan oleh tangannya atau dilakukan dengan tangannya, orang yang sakit menjadi sembuh kembali. Inilah sebabnya, biar dia tidak pernah menyebutkan namanya, dia segera memperoleh julukan Xinjiang Yokui, setan obat bertangan sakti, karena sikap dan wataknya memang aneh seperti setan, dan tangannya dianggap sakti. Dia disebut setan karena memang aneh wataknya. Orang yang menderita sakit, kalau menghadap kepadanya, tentu diobatinya biarpun secara luar biasa dan kadang-kadang menyakitkan hati. Akan tetapi orang waras yang berani menghadapinya sekedar ingin melihat dan mengenalnya, tentu akan diamuknya, menjadi korban pukulan tongkatnya sehingga orang yang waras itu akan lari lintang pukang dengan kepala benjol-benjol dan tubuh sakit-sakit. Dan ternyata bahwa ilmu silat kakek itu juga hebat, karena banyak di antara mereka yang dihajar itu sendiri orang-orang yang berkepandaian tinggi, namun yang sama sekali tidak berdaya menghadapi hajaran tongkat kakek berpenyakitan itu. Pada hari itu, seperti biasa, Xinjiang Yokui duduk bersandar pada dinding di luar kuil, di bawah sebatang pohon besar yang tumbuh di depan kuil. Kakek ini duduk bersandar dengan mata masih mengantuk, memegang tongkatnya yang gagangnya bengkok dan yang dipakai menopang dagunya. Kelihatannya dia masih mengantuk dan lemas sekali, bahkan kadang-kadang terdengar dia mengeluh dan merintih seperti orang yang menderita penyakit berat. Kedua kakinya tidak bersepatu dan pakaiannya yang cukup bersih itu amat sederhana. Melihat wajahnya yang sudah penuh keriput, agaknya kakek ini tentu sudah ada 60 tahun usianya. Matahari telah naik tinggi ketika dari lereng puncak Cilankok muncul belasan orang. Melihat keadaan mereka, jelas tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang menderita sakit. Ada yang terhuyung-huyung, ada yang dipapah, ada yang digotong dan ada yang mengerang dan terengah-engah. Ketika mereka melihat kakek yang mereka harapkan akan dapat menyembuhkan penderitaan mereka itu berada di luar kuil, mereka berhenti. Biarpun mereka itu mengandung harapan untuk disembuhkan, namun nama kakek yang tersohor aneh dan galak ini membuat mereka takut dan seolah-olah ingin orang lain menghadap lebih dulu. Seperti serombongan orang yang menderita sakit gigi antri di depan kamar periksa dokter gigi. Ingin diobati namun ngeri membayangkan cara pengobatan yang menyiksa.
Seorang di antara mereka, yang masih muda, mengangkat dadanya lalu dengan langkah lebar menghampiri kakek itu, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Xinjiang Yokui yang masih memejamkan mata bersandar dinding butut. Lo Qianpue, saya mohon pertolongan Lo Qianpue untuk menyembuhkan penderitaan saya, sesak di dada dan lambung kiri, orang muda itu berkata sambil berlutut. Perlahan-lahan mata itu terbuka, memandang tak acuh kepada pemuda yang berlutut di depannya. Kau berkelahi, tiba-tiba bibir kakek itu bergerak dan pertanyaan penuh celaan ini membuat pemuda itu menundukkan mukanya. Benar, Lo Qianpue, akan tetapi saya tidak bersalah, saya. Sudah berkelahi berarti bersalah. Kalau sudah berani berkelahi, terluka, tanggung saja sendiri. Harap Lo Qianpue mengasihi saya, dada ini terasa sakit bukan main kalau bernapas. Sudahlah. Engkau memang kurang mendapat pukulan. Tiba-tiba tangan kiri kakek itu meraih ke depan, ujung kuncir rambut pemuda itu yang menggantung di depan telah dipegangnya dan ditariknya sehingga kepala pemuda itu tertarik, tubuhnya membungkuk, lalu tongkat itu bergerak memukul punggung si pemuda. Duh! Wah! Pemuda itu muntahkan darah dan roboh menelungkup di depan kaki Yokui. Matanya terbelalak dan mukanya menjadi merah. Dia marah sekali dan cepat dia bangkit duduk lalu meloncat bangun, kedua tangannya dikepal. Lo Qianpue. Dadaku, sudah tidak terasa sakit lagi. Pemuda itu berloncat-loncatan dengan girangnya biarpun bibirnya masih berlepotan darah. Pergilah. Kakek itu mengangkat tongkatnya hendak memukul dan pemuda itu lari dari tempat itu sambil tertawa-tawa girang. Mereka yang menyaksikan cara pengobatan itu menjadi makin ngeri sehingga diam-diam mereka yang merasa bahwa penyakitnya tidak berat, segera meninggalkan tempat itu, menuruni puncak tidak berani berobat. Kini yang melutut di depan kakek itu adalah sepasang suami istri. Usia mereka 30 tahun lebih, si suami bertubuh gendut dan tiada hentinya mengusap keringat yang membasahi dahi dan lehernya, sedangkan istrinya yang cantik dan bertubuh montok cemberut karena suami itu kelihatannya jerih dan agaknya dipaksa menghadapi Yokui. Dengan tarikan-tarikan tangannya, istri itu mendesak agar si suami cepat bicara kepada Yokui. Suami itu kelihatan ketakutan dan sukar mengeluarkan kata-kata, keringatnya makin banyak. Maka terjadilah tarik-menarik tangan antara mereka di depan kakek yang sudah melenggut lagi itu. Akhirnya, setelah istri itu mencubit lengan suaminya sekerasnya, si gendut itu berteriak kesakitan dan Yokai membuka matanya memandang. Ada apa kalian ini? Tegurnya. Laki-laki gemuk itu terkejut dan makin ketakutan, memberi hormat dengan memukul-mukulkan dahi ke atas tanah sambil berkata. Mohon maaf, Lo Qianpue, kami mohon obat kepada Lo Qianpue, agar kami berdua dapat dikaruniai anak. Sejenak kakek itu memandang kepada mereka bergantian, lalu bertanya kepada wanita itu. Benarkah engkau ingin mempunyai anak? Dengan muka berubah merah sekali wanita itu tanpa berani mengangkat mukanya menjawab lirih. Benar. Lo Qianpue, kakek itu memukulkan tongkatnya ke atas tanah di dekat si suami, membuat si gendut ini terkejut dan ketakutan. Kalau ingin mempunyai anak kau harus tidur dengan laki-laki lain. Jawaban ini tentu saja mengejutkan suami istri itu, dan menggelikan hati semua orang, namun tidak ada yang berani tertawa. Suami yang gendut itu membentur-benturkan dahinya di atas tanah, lalu berkata gagap. Akan tetapi, Lo Qianpue, ini adalah... Pergi. Lekas. Atau kuketuk kepala kalian dengan tongkat ini, bentak kakek itu marah-marah. Si istri memegang tangan suaminya dan menariknya pergi dari situ. Hayo cepat pergi, bisiknya. Suami gendut itu menurut, dan pergilah mereka, suara mereka masih terdengar karena mereka agaknya mulai cekcok. Kau tergesa-gesa hendak mencari pria lain, ya, terdengar si suami mengomel. Cih! Kau yang tak becus, istrinya membantah. Awas kau kalau tidur dengan laki-laki lain. Manusia tak tahu malu. Didengar orang, tahu tidak? Orang-orang yang berada di situ tersenyum geli juga mendengar percekcokan suami istri itu dan diam-diam merasa heran akan sikap kakek yang sudah melenggut pula itu. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa 2 kali pengobatan itu sudah membuktikan kelihayan Yokui. Pemuda tadi telah disembuhkannya dengan cara pukulan sinkang yang sekaligus mengusir bahaya dari dalam tubuh si pemuda dan memunahkan akibat dari pukulan yang membuat pemuda itu mengalami cedera di dalam tubuhnya.
Adapun kata-katanya kepada suami istri itu memang atas dasar kenyataan bahwa menurut penglihatannya yang tidak ngawur melainkan menurut perhitungan dan pengalaman, suami gendut itu memang tidak dapat memberikan benih keturunan kepada istrinya. Jawaban itu mungkin terdengar tidak sopan dan bahkan kurang ajar dan memang demikianlah watak aneh dari Yokui. Namun sebenarnya memang tepat, karena wanita yang bertubuh sehat dan montok itu pasti bisa memperoleh keturunan kalau tidur dengan pria lain yang normal. Tidak seperti suaminya. Setelah beberapa orang yang sakit diobati oleh Yokui dengan cara-caranya yang istimewa, akhirnya tampak sepasang suami istri berlutut menghadap kakek itu. Si suami yang bertubuh tinggi besar dan biarpun usianya sudah 50 tahun namun mukanya terpelihara bersih, pakaiannya pun rapi, berwajah pucat dan datang ke tempat itu dipapah oleh istrinya yang baru berusia 30-an tahun, cantik dan bersikap genit penuh daya pikat. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.